Kenapa kita gunakan galon-galon itu kan dalam rangka untuk mengolah sampah. Dengan ukuran galon yang diameter 20 cm itu ternyata pas untuk menanam tanaman sayur berbuah kayak berbagai jenis lombok, tomat, terong, kemudian juga melon itu juga berhasil. Kemudian kacang panjang, hampir semua tanaman-tanaman sayur itu bisa kita tanam. Dan untuk perawatannya juga enak Mas. Kenapa? Kalau kita pakai galon itu kan beda dengan yang tanah. Kalau pakai galon seperti ini, airnya awet Mas. Bisa sampai 3 hari sekali. Apalagi kalau musim hujan kita nggak perlu penyiraman. Sedulur Oasis, siapa bilang berkebun itu harus punya lahan yang luas dan merepotkan? Lihat, cukup memanfaatkan galon bekas saja, kamu bisa menanam aneka tanaman dan bisa berbuah sangat lebat. Contohnya seperti cabai ini. Jadi, kalau kamu ingin tahu bagaimana rahasianya, langsung saja kalian tonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yainuri dan ini istri saya, Ibu Dwi Paryanti. Kebetulan kami berdua adalah guru. Saya berdinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, sedangkan untuk istri saya itu berdinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Kami adalah pemilik dari Kebun Ijo. Hal yang unik dari Kebun Ijo ini adalah sebuah rumah yang kita integrasikan dengan pertanian, perkebunan, juga peternakan. Yang paling unik lagi adalah rumah Kebun Ijo ini dari awal pembangunan, baik itu fisiknya, bangunannya maupun dari tanamannya itu kita kerjakan bersama-sama dengan keluarga. Untuk saat ini kita sudah nanam ada berbagai jenis lombok, kemudian ada tomat, ada terong, kemudian juga melon itu juga berhasil. Kemudian kacang panjang, hampir semua tanaman-tanaman sayur itu bisa kita tanam. Dan ternak ini kita sementara baru ada lele yang kita gunakan untuk konsumsi ketika kita butuh lauk, kita pancing, kemudian dia ada entok. Kita juga pakannya kita gunakan juga dari sisa-sisa makanan, kemudian juga dari maggot dan lain-lain. Tapi itu juga hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Untuk nama Kebun Ijo itu sebenarnya ide awal itu dari istri saya. Pada waktu itu kan kami sangat mendambakan bisa berumah tangga, itu bisa hidup bersama, dan kita membayangkan bisa hidup itu berada di rumah yang nyaman, yang hijau, yang penuh dengan tanaman dan lain-lain. Makanya kemudian tahun 2018 kita mulai bangun impian kita. Kita pengen rumah kita itu bisa memberikan kontribusi tidak hanya pada keluarga saja, tetapi pada lingkungan. Kita juga berdua adalah sosok guru, kita harus bisa menjadi keteladanan ya, paling tidak anak kami, kemudian untuk siswa-siswa. Maka kita sebisa mungkin kita kelola Kebun Ijo itu menjadi sebuah rumah yang nyaman untuk tinggal, kemudian juga bisa untuk keteladanan, untuk contoh yang lain kita ngelola sampah. Makanya untuk Kebun Ijo itu kenapa kita gunakan galon-galon itu kan dalam rangka untuk mengolah sampah. Kita mau membuktikan bahwa sampah itu kalau dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan hal-hal yang positif seperti itu. Jadi ilmu itu tidak hanya bertahan di sekolah saja, tapi kita bisa benar-benar jadi guru ya, yang bisa mempraktekkan, tidak hanya menyampaikan saja. Terlebih ketika saya mengajarkan kepada anak-anak untuk praktek menanam. Di sekolah itu anak-anak saya ajak untuk menanam sayur kangkung, kemudian selada. Mereka bisa memanfaatkan juga menggunakan galon. Harapan saya dari itu nanti anak-anak itu mengalami, merasakan dan bisa memanfaatkan. Insya Allah nanti menjadi karakter mereka untuk peduli lingkungan. Secara ekonomi ini sudah menyokong kebutuhan ekonomi kita.
hampir banyak mengurangi pengeluaran untuk belanja sayur, cabai, kemudian seperti pakcoy, kemudian bayam, kangkung. Kita tinggal memanfaatkan tanaman nanti untuk pangan seperti itu. Kalau saya itu kan biasanya kalau beli bahan belanja yang sayur itu mingguan. Seminggu itu mungkin kalau yang dulu mungkin 100.000 ya, yang dulu-dulu waktu belum punya tanaman seperti ini. Tapi mungkin sekarang hanya beli sekedar lauk saja. Nanti untuk sayuran udah ada. Mungkin cukup 20.000, 30.000 lah cukup. Nanti juga ini nanti bisa memanfaatkan limbah rumah tangga tadi untuk pupuk. Jadi benar-benar hampir nol modal ya kita menggunakan bahan-bahan untuk media tanam. Jadi secara ekonomis memang sangat bermanfaat. Jadi adanya kebun hijau yang kita integrasikan dengan perkebunan sayur dan ternak ini satu ya seperti yang disampaikan oleh istri saya tadi, itu jelas sangat mengurangi untuk biaya pengeluaran harian untuk konsumsi dan lain-lain. Kita bisa mendapatkan langsung dari apa yang kita tanam. Kemudian juga kita bisa ngontrol langsung, Mas. Jadi kita itu bisa memastikan kesehatan anak-anak kita melalui makanan. Kalau kita nanam sendiri kan kita bisa ngontrol zat kimia apa yang bisa masuk di situ. Ya makanya kita jaga kita tidak ada zat kimia dan lain-lain. Kemudian juga setelah kita praktekkan itu kan sebenarnya tidak hanya mengurangi, Mas, justru menghasilkan juga. Karena jujur aja musim kemarau itu biasanya kita produksi banyak. Lah itu biasanya kita jual juga, Mas. Lah itu ternyata omsetnya luar biasa, Mas. 1 galon kayak gini itu biasanya kita jual sekitar 30-an ribu. Itu dulu pernah sampai sebulan 6 juta ya, Bu. 6 juta. Kadang ada kegiatan dusun atau apa mendukung seperti itu, kemudian ada kelompok-kelompok tani yang mungkin memerlukan atau untuk edukasi sekolah, biasanya mereka memberi dari sini tertarik itu, atau mungkin sekedar dalam skala rumah tangga ingin punya tanaman terong, cabai gitu dalam paketan seperti ini. Kalau pas akhir-akhir tahun itu kan banyak event-event ya, ada lomba-lomba PKK, ada lomba sekolah, ada lomba desa, pameran dan lain-lain. Itu biasanya mereka itu membutuhkan tanaman-tanaman berbuah. Ya, misalkan ada salah satu kabupaten itu yang perdanya itu setiap event itu harus menampilkan ketahanan pangan. Mereka butuh seperti ini, maka permintaan sangat tinggi. Sebenarnya yang punya hobi pertama kali bertanam itu istri saya. Ketika kami LDR, ketika saya ditugaskan sebagai guru pertama kali itu di daerah terpencil perbatasan Banjarnegara Kebumen. Kita harus naik motor 3 jam, kemudian jalan kaki 2,5 jam ketika musim hujan karena nggak bisa dilalui motor. Nah di sana itu setiap harinya nggak ada orang jualan sayur, Mas. Mau tidak mau kan untuk mencukupi kebutuhan sayuran, makanan dan lain-lain kan kita harus mencari alam. Di sana kan dikelilingi hutan. Kemudian dari saran istri saya, alangkah baiknya kalau nanam saja. Nah, maka kemudian saya mulai menanam dengan bimbingan istri saya. Kebetulan kan saya tinggal di rumah dinas itu. Jadi dibawakan bibit-bibit dari rumah. Kemudian saya juga dari alam, kayak ketela nanti kita ambil daunnya, kencur dan lain-lain. Alhamdulillah ketika pindah tahun 2018 pindah ke Jogja, itu menjadi gaya hidup. Rasanya itu setelah bertahun-tahun, saya 12 tahun di Kebumen itu menanam sayuran terus di rumah nggak menanamnya ada yang hilang. Makanya bareng-bareng. Terus kita 2018 kita bangun rumah ini, ya konsepnya nanti rumah ini menyatu dengan kebun. Jadi kebun ini adalah bagian dari rumah. Maka rumah ini kita buat kebunnya ada di tengah-tengah rumah. Ya itu tujuannya agar benar-benar ini jadi satu kesatuan. Kebun hijau ini bukan hanya kita gunakan untuk ketahanan pangan saja ya. Jadi ketahanan keluarga itu kan tidak hanya pangan. Banyak orang yang kulkasnya penuh, duitnya penuh, tapi rumah tangga gak harmonis. Justru dengan adanya kebun hijau ini bisa meningkatkan keharmonisan. Kenapa? Karena dengan adanya kebun-kebun seperti ini kita bisa beraktivitas, Mas, bareng-bareng dengan keluarga dan lain-lain. Yang bisa menanam di rumah itu, berkebun di rumah itu hanya orang-orang keluarga harmonis, Mas. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang tidak harmonis itu jangankan untuk menanam, di rumah saja nggak nyaman, Mas. Ya itu menjadi gaya hidup yang sampai sekarang kita pertahankan. Dan kebetulan istri saya ini kan juga penggerak di Adiwiyata yang harus punya keteladanan. Maka kemudian juga untuk penanaman kita usahakan juga bisa mengolah sampah. Nah ini di sini kita menggunakan galon-galon itu ya dalam rangka untuk mengurangi sampah, termasuk untuk media-media. Di Jogja itu kan ada kearifan lokal dalam pengelolaan sampah sebenarnya, yaitu ada namanya jugangan. Nah jugangan itu adalah tanah yang dilubang,
daun-daun organik itu dimasukkan di situ. Nah, Dimasukkan ini juga. nanti setelah 4 bulan ini akan menjadi kompos, Mas. Itu yang kita gunakan, manfaatkan untuk media. Jadi medianya itu juga kita ramah lingkungan karena kita hanya menggunakan itu, ditambah dengan nanti pupuk kandang yang kita ambil dari lingkungan sekitar secara gratis dari Hampir alam. secara gratis. Bahkan yang galon-galon ini juga banyak yang pemberian dari tetangga, dari saudara dan lain-lain, karena pada saat ini itu kan banyak sekali sampah berupa galon bekas dari air mineral, itu sangat banyak sekali yang dibuang begitu saja. Padahal di Jogja sendiri permasalahan saat ini adalah masalah sampah. Kita sampai hari ini belum bisa menuntaskan masalah sampah. Kemudian kami melihat galon itu adalah sesuatu barang yang kualitas secara ekonomis dan kualitas barangnya itu sangat bagus, Mas. Galon itu kan didesain untuk tahan air ya. Nah itu ketika kita gunakan untuk pot itu tahan lamanya luar biasa, Mas. Kebanting dan lain-lain nggak apa-apa. Nah, itu bisa awet bertahun-tahun. Jadi dengan ukuran galon yang diameter 20 cm itu kita ternyata pas untuk menanam tanaman sayur berbuah kayak terong, tomat. Itu kan bisa membutuhkan media yang lebih besar daripada polybag ukuran besar, itu kan mudah sobek. Untuk perawatannya juga enak, Mas. Kenapa? Kalau kita pakai galon itu kan beda dengan yang tanah. Nah, tanah itu nanti gulmanya banyak sekali. Tapi kalau galon itu kan hanya di sekitar ini kita cabut, itu sebulan sekali nggak masalah. Paling yang perlu adalah penyiraman. Penyiraman itu kalau pakai galon seperti ini, airnya awet, Mas. Bisa sampai 3 hari sekali. Apalagi kalau musim hujan kita nggak perlu penyiraman. Untuk penyiraman biasanya kita gunakan leri itu yang dari sisa khususan beras sisa itu, beras itu ya. yang mau dimasak itu juga bagus, Mas. Biasanya setiap hari kita tampung kita itu. Kemudian istri saya itu juga dari sisa-sisa makanan dapur itu dibuat untuk pupuk cair yang kita gunakan untuk skala berkala ya, Mas. Untuk pembuatan pot dari galon ini relatif mudah. Kita hanya cukup memotongnya saja. Memotongnya menjadi 2 bagian. Panjangnya itu nanti disesuaikan dengan jenis tanamannya, Mas. Misalkan kalau tanaman cabai ya, Lombok, itu kan tanaman yang cukup tinggi ya. Ini membutuhkan media yang agak tinggi, maka motongnya agak tinggi juga. Sehingga nanti yang bawah ini membutuhkan medianya cukup. Yang sini biasanya saya potong gini. Nanti yang atasnya itu tanaman yang lain, misalkan bisa untuk kangkung dan lain-lain. Untuk lubang, kalau cabai itu kan tanaman yang tidak tahan air. Biasanya kami lubang di bawah ini, Mas, agak banyak. Tapi kalau tanamannya itu jenis kangkung, yang tanaman air yang memang membutuhkan air banyak, kami lubangi hanya di bagian tengah aja. Dan pemotongannya juga biasanya lebih pendek. Karena kalau lebih tinggi ini kan nanti luas atasnya itu kan sedikit. Tapi kalau bawah itu nanti kapasitas untuk penanamannya lebih tinggi, dan untuk motongnya itu juga tidak harus membutuhkan alat pemotong khusus, enggak. Biasanya kalau saya mah pakai pisau enggak apa-apa. Nanti kalau sudah, kita cukup langsung masukkan aja media. Kalau saya karena medianya adalah media yang sudah tersedia di alam dari media jugangan, nah itu tinggal masukkan aja, langsung tanam bisa. Jadi tanpa perlakuan khusus, insya Allah nanti tinggal perawatan saja gitu. Bagi teman-teman yang kendala di lahan itu sebenarnya ya, misalkan bisa kita terapkan budidaya tanaman vertikal. Nah, ini juga kita bisa menggunakan galon juga, Mas. Kita yang untuk vertikal itu kan menggunakan tutup galon yang paling atas. Itu kita paku atau kita kaitkan dengan dinding. Jadi 1 galon ini sebenarnya nanti akan menghasilkan 2 pot. Jadi yang bawah, kemudian yang atas ini nanti bisa juga kita gunakan untuk tanaman vertikal. Walaupun nanti yang bawah pun bisa kita dengan buat rak-rak. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya, manusia diberikan akal untuk berpikir, kita punya teknologi dan lain-lain, insya Allah pasti ada jalan keluar. Yang penting adalah kemauan. Kemandirian kalau menurut saya itu kemandirian tidak hanya terkait dengan pangan saja ya, tapi kemandirian dalam keseluruhan. Nah, Kebun Ijo ini adalah salah satu cara kami untuk melatih kemandirian, untuk menciptakan negara yang mandiri kan dimulai dari keluarga. Keluarga itu juga akan lahir kemandirian kalau pendidikan kemandirian itu dilatih sejak kecil di anak-anak kita. Kebun Ijo ini adalah satu rumah yang juga sebagai tempat untuk belajar. Sekolah terbaik untuk anak-anak itu kan keluarga. Jadi dengan adanya Kebun Ijo ini kita melatih kemandirian pada anak-anak, tidak hanya terkait dengan sayuran dan lain-lain, tapi juga dengan aktivitas bareng, dan kepercayaan diri anak itu akan meningkat.
Dengan adanya kebun hijau ini salah satu cara mungkin yang bisa diterapkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena kesejahteraan itu peningkatannya kan tidak hanya bisa dilakukan dengan cara menambah penghasilan, tetapi juga bisa kita lakukan dengan mengurangi pengeluaran. Nah, salah satunya dengan bertanam seperti ini, itu kan kita bisa mensuplai kebutuhan makanan harian kita tanpa kita harus berbelanja dan lain-lain. Nah, permasalahan kesejahteraan guru itu biasanya ada dua, Mas. Satu karena gaji yang kecil, yang kedua adalah banyak yang terlilit utang. Gaji yang kecil itu kan biasanya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya kemandirian pangan seperti ini, insya Allah beban hidup itu berkurang. Yang kedua, kenapa kok guru banyak terlilit utang? Itu karena biasanya banyak guru itu yang harus berutang, terutama untuk hal-hal yang besar, misalkan untuk membuat rumah. Makanya kemudian kita sebisa mungkin kita membangun rumah itu juga meminimalkan biaya, Mas. Jadi kita membangun rumah itu jangan hanya mengharapkan dari gaji aja, tapi kalau sebisa mungkin kita semandiri mungkin. Kita itu membangun rumah ini tidak pakai tukang, Mas. Jadi dari pondasi kita bangun pelan-pelan. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita bangun sendiri, ya itu pikir tukang, karena biaya pembangunan saat ini itu yang paling besar itu tukang. Ya, biaya tukang itu kan 150.000 per hari ya, karena kalau di Jogja itu. Nah, sekarang kalau membangun rumah 5 orang sudah berapa itu kan, gaji guru berapa, nggak cukup. Makanya kemudian saya itu walaupun tidak merokok, tapi saya itu orang yang menyisihkan uang rokok. Jadi setiap hari saya anggarkan 25.000 sebesar uang rokok. Lah itu nanti setiap 2 hari sekali saya belikan semen. Dan ini memang kalau sekarang kan ingin bangun rumah apa itu banyak triknya ya Mas di YouTube. Kita bisa belajar dari situ. Dan juga bahan-bahan bangunan itu dirancang mudah dipasang. Seperti bata ringan, baja ringan. Ini banyak tutorialnya kan di YouTube. Jadi bapaknya itu sejak muda itu sering lihat orang anam besi itu loh. Dari dulu waktu buat rumah dari simbahnya. Oh ternyata belajar dari situ. Bisa kalau malam bapak itu ngenam besi, kalau siang ini pasang batu bata. Kemudian untuk ngecor itu waktu COVID bapak simbok saya dan anak saya yang besar, bahkan yang kecil itu ikut main. Ya. Kita ngecor Mas ya. Kuncinya itu kan Mas, kalau saya dengan keluarga itu jangan sampai ada hari yang tidak produktif. Jadi ketika kita punya uang, kita sisihkan seperti tadi saya kan punya anggaran rokok ya. Setiap 2 hari sekali bisa saya belikan untuk semen. Nah ketika bangunan itu saya kerjakan sendiri, 1 sak itu paling juga selesainya 2 hari kan. Jadi kita nggak buru-buru harus utang dan lain-lain. Kemudian juga ketika kita nggak punya uang, bukan berarti kita nggak boleh produktif. Kita harus produktif tetap. Karena ada pembangunan-pembangunan itu yang tidak membutuhkan uang. Misalkan untuk uruk ya, ini rumah yang ini kan ukurannya cukup besar ya. Ini sekitar 25 kali 20 ya yang urukannya itu. Nah ini nggak ada yang beli Mas, itu padahal ketinggiannya sekitar 1,5 meter. Ketika saya nggak punya uang, saya nggak tidur gitu, tapi saya kemudian cari uruk, itu ada yang dari endapan sungai, kemudian dari kita menggali tanah di jugangan di kebun kita taruh ke sini. Termasuk ketika kita nggak punya uang itu juga kita produktif, kita nanam itu kan nggak butuh uang. Makanya pembangunan rumah dengan tanaman itu bisa seiring karena kita bareng. Berproses. Jadi kita nggak terlalu memaksakan diri harus utang dan lain-lain, tapi kita tumbuh. Gitu. Ini menjadi rumah tumbuh dari 2018 bahkan sampai hari ini masih menjadi rumah tumbuh. Kemudian kata kuncinya itu sebenarnya harus senang dulu. Karena kalau melihat rumah seukuran ini ya, kalau nggak senang dulu pasti sudah awang-awangan. Saya sendiri juga heran loh, kok bisa bangun seperti ini ya. Ya, karena satu senang dulu. Ketika kita melakukan sesuatu itu dengan senang, kita itu tidak akan terbebani. Justru kalau kita nggak melakukan itu malah ada yang kurang. Yang kedua ya kita niatkan untuk ibadah Mas. Dengan adanya ibadah itu ada keikhlasan. Nah, ibadah itu kan tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban dari Allah, tetapi juga menjauhi larangannya. Dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ini, bertani, kemudian membangun rumah bersama keluarga, itu kan kita bisa memberikan pangan untuk keluarga, itu ibadah. Kemudian kita juga terhindar dari ghibah, kita terhindar dari judi slot dan lain-lain. Nah, itu juga ibadah. Jadi kita niatkan sebagai ibadah gitu Mas. Kami berdua itu diuntungkan terkait dengan pertanian itu karena kami lahir di pedesaan. Kehidupan kami memang identik dengan pertanian. Jadi dari ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dari lingkungan, kemudian juga kami otodidak Mas, kita belajar. Karena zaman sekarang ilmuwan gampang sekali. Kita lewat YouTube dan lain-lain, orang berbagi ilmu mudah sekali. Keberhasilan itu kan dimulai dari keberanian memulai. Orang yang tidak berani untuk memulai nggak akan mungkin berhasil. Maka kalau sarankan saya bagi orang-orang yang masih belum memulai, ya mulai aja. Kita mulai dari lakukan hal yang kita mampu lakukan dan lakukan hal yang tidak mampu kita lakukan, maka nanti kita akan mampu
karena keterampilan itu akan berjalan sendirinya. Kalau kita sudah masuk di dunia pertanian, otomatis nanti kita akan mencintai terkait pertanian, mencari ilmu di situ. Dan kita nanti akan tergabung dengan komunitas-komunitas pertanian. Tidak hanya di dunia nyata, di media online dan lain-lain kan sangat mudah kita dapatkan dari situ. Yang paling penting adalah segera praktekkan. Karena kalau nggak dipraktekkan ya ilmu itu akan hilang. Kalau untuk memulai berkebun, kita targetnya itu tidak harus dalam yang banyak dengan harapan yang besar, karena dalam berkebun, dalam menanam itu dibutuhkan rasa ikhlas, telaten. Nah, jadi kalau kita itu memanfaatkan waktu setiap hari Sabtu, Minggu itu Mas. Nanti kalau yang berat-berat bapaknya, ini saya nanti mungkin nanam, kemudian ini sih lebih ke perawatan. Kalau bapaknya itu nanti campur media, kemudian nanti dia yang buat benihnya seperti itu. Dan itu karena kita itu sudah merasa senang, hobi, jadi enjoy aja melakukannya. Pastilah ada waktu. Kegiatan kantor kita selesai itu mungkin dari sekolah pukul 3. Bapaknya nanti sampai rumah kan 1 jam ya. Jam 4, saya mungkin nanti setengah 4. Nanti kita selesai beberes kegiatan rumah jam 5. Gak sampai Mas, itu setengah jam. Sebenarnya untuk perawatan tanaman ini nggak terlalu berat ya Mas. Kami bisa berbagi waktu walaupun kami berdua guru. Alhamdulillah itu nggak memberatkan. Jadi biasanya untuk perawatan yang membutuhkan waktu ekstra itu biasanya kita lakukan pada hari Sabtu Minggu ya. Misalkan untuk membuat media, terus mengolah galonnya dan lain-lain kita lakukan pada hari Sabtu. Nah sedangkan untuk hari-hari biasanya paling hanya perawatan sederhana, hanya penyiraman dan lain-lain itu biasanya kita lakukan sore hari, dan itu menjadi tempat refreshing kita. Kita bisa interaksi kan. Selama ini kan anak sekolah full, kemudian saya juga kerja full. Nah, justru dengan adanya seperti ini kita punya kesempatan untuk berinteraksi dengan anak, punya waktu ya. Keharmonisan keluarga itu juga nanti bisa terwujud dari ini. Kami dengan keluarga bisa akrab, itu ya juga medianya salah satu tanaman ya. Kebetulan ini menjadi hobi keluarga bersama Mas, sehingga keluarga itu kompak. Mengapa setiap rumah harus mulai bertanam? Karena yang jelas berawal dari kebutuhan pokok kita adalah pangan. Maka sebisa mungkin apa yang kita makan itu kita usahakan dulu dari rumah kita. Tanamlah yang kau makan, makanlah yang kau tanam. Mungkin tidak harus lahan yang luas Mas. Mungkin cukup dari galon, mungkin dari sisa toples yang sudah rusak, kaleng yang sudah rusak mungkin juga bisa. Mulailah dari tanaman yang mudah dirawat. Dengan menyisihkan, kalau kita masak itu ada biji-bijian ya, seperti cabai, kemudian tomat, bayam, kangkung, itu mudah Mas. Benih nggak usah beli, coba aja nanti dari biji yang sudah tua, dari tanaman ini tomat yang sudah merah itu kita ambil disemai. Kemudian nanti kalau kangkung itu kan kalau beli sekarang ada akarnya itu ya, dipotong tanam aja. Maka nanti akan lahir suatu kesenangan Mas dari situ. Sekaligus nanti itu sebagai penyejuk hati tadi, sebagai refreshing juga. Selain juga kebermanfaatan dalam ekonomi. Dan sekaligus keteladanan kepada anak-anak kita, menanamkan sikap cinta dan peduli lingkungan. Mungkinkah nanti suatu saat ya kita itu akan krisis pangan Mas, maka mulailah dengan menanam. Jadi dengan memulai menanam kita itu akan terbiasa merasakan manfaatnya. Mungkin tidak hanya dari segi ekonomi, nanti juga kepuasan kita dengan apa yang sudah kita capai, seperti itu. Saat ini kan dunia tidak menentu ya, kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Kita punya tanggung jawab tidak hanya pada diri sendiri tapi kepada negara kita. Negara yang kuat itu kan dimulai dari keluarga yang kuat. Ada ketahanan. Nah, ketahanan itu salah satunya adalah paling utama adalah selain energi juga adalah ketahanan pangan. Nah ini harus menjadi kesadaran kita bersama bahwa ini harus ditanamkan kepada generasi muda kita. Kalau pengen mencintai negara kita, keluarga kita mulai dengan memastikan ketahanan pangan keluarga kita masing-masing. Dengan begitu nanti kita akan terbentuk negara yang kuat yang tidak akan lagi terpengaruh dari negara lain.
hasil yang paling membuat saya itu bangga itu adalah menginspirasi, Mas. Karena bagi orang Islam itu kan sesuatu yang paling berharga itu adalah pahala. Dengan menginspirasi, insya Allah ini akan menjadi pahala jariah. Juga nanti akan menjadi keteladanan, menjadi pendidikan terutama untuk anak-anak saya. Saya sebagai guru juga ada murid-murid saya. Semoga nanti ilmu ini bisa menyebar terus. Dari ini banyak sekali tetangga, teman itu yang bermain ke sini, kemudian terinspirasi untuk menanam, dan saya melihat mereka juga melakukan hal yang sama, dan itu suatu kebanggaan, kebahagiaan yang luar biasa bagi kami. Selain itu juga alhamdulillah secara ekonomi, secara dampak lingkungan, alhamdulillah terasa, termasuk dalam keluarga kami lebih harmonis itu sarana anak kebun hijau, dan kami harapkan ya nanti kita tetap bisa melanjutkan ini, nanti dilanjutkan ke anak-anak dan lain-lain seperti itu. Selain kami mengelola kebun hijau ini, kami juga kebetulan juga mengelola sebuah komunitas, namanya Komunitas Berbagi Beras. Itu adalah murni komunitas sedekah yang bersekretariat di Jalan Pandan Simo, Serandaan, Bantul. Ya, ini menyalurkan terutama adalah sedekah beras ya, yang ditujukan kepada duafa miskin mutlak, yaitu saudara kita yang karena kondisi tertentu, karena usia, disabilitas, sakit dan lain-lain tidak bisa mencukupi kebutuhannya, sehingga harus kita topang bantuan rutin. Nah, ini kita setiap bulannya menyalurkan sekitar 3 sampai 13 ton beras. Bagi yang pengen juga bergabung nanti bisa ikut silaturahmi di sekretariat kami di Dusun Bibis RT 3 Poncosari, Serandaan, Bantul. Saya Yai Nuri yang biasa dipanggil Pak Yen, dan ini istri saya Bu Dwi. Kami justru senang kalau ada yang berkenan silaturahmi, berbagi, belajar. Nanti insya Allah kami terbuka. Kalau ada teman-teman yang pengen belajar bareng ya, nanti sharing dan lain-lain, kami terbuka. Silahkan datang langsung ke Rumah Kebun Hijau di Dusun Nopaten, Gilang-Harjo, Pandak, Bantul. Jadilah manusia yang terus bermanfaat, menginspirasi bagi semua. Semoga kita semua menjadi makhluk yang diridhoi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.